3052 dan rekan saya Rizky Latifah Mulyani dengan NIM 0303203043. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam BKPI 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini kami akan mewawancarai pemilik warung ikan panggang Di tempat pemandian alam sejuk Raya Timuran. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gini Bu, boleh saya duduk sebentar untuk menanyakan bagaimana usaha Ibu? Ya, boleh Dek. Silakan. Ya, silakan sini. Mau nanya apa itu? Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Gini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa ya alasan Ibu untuk memilih mendirikan usaha ikan panggang atau ikan bakar di pemandian ini Bu? Alasannya karena menurut saya ikan panggang di tempat ini cocok dimakan untuk di tempat-tempat yang sejuk ya seperti inilah pemandian ini. Selesai mandi atau selesai membawa anak-anak berrekreasi dan makannya itu paling cocok di pinggir sungai. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira ini sudah berapa lama ya Bu Ibu mendirikan usaha ini? Kalau lamanya sih sudah kurang lebih 14 atau 15 tahun ini berjalan. Wah, cukup lama juga ya Bu ya. Iya. Jadi itu kan di sini saya melihat ada banyak warung-warung Bu. Yang pertama buka itu mana ya Bu ya? Yang pertama buka warung ini itu kami. Oh, orang Ibu sendiri? Iya, kami yang pertama buka ini. Lalu kami kan bermotivasi menjual ikan panggang. Jadinya ikan panggang itu dikejar oleh para pengunjung. Jadi karena kami yang jualan duluan, sehingga pengunjung itu
banyak berduyun datang kemari dan ikutlah semua. Yang punya tempat, yang punya tanah sendiri-sendiri, buka sendiri-sendiri dan menjual ikan panggang. Oh, berarti yang pertama buka di pemandian ini tuh ibu ya, Bu? Iya, iya. Insya Allah. Lalu Bu, untuk ikan panggangnya sendiri ibu jual dengan harga berapa ya Bu ya? Kalau boleh Ikan tahu. panggangnya dijual satu porsinya itu Rp50.000. 50.000 dan isinya itu 2 ekor. Kalau boleh tahu 2 ekor itu kira-kira beratnya berapa Bu? Kalau beratnya itu kurang lebih 8 atau 9 ton. Oh, Iya, jadi kalau untuk jenis ikannya Bu, ada ikan apa aja gitu yang ibu sediain Ya. di sini? Kalau jenis-jenis ikannya itu banyak. Ada ikan nila, ada ikan emas, ada ayam, ada lele, ada gembung, ada belut. Nah, kalau ikan panggangnya itu satu porsinya itu sama ikan mas sama harganya 50.000 dan isinya 2 ekor. Nah, kalau ikan gembung udah beda. Nah, harganya udah sendiri, ada yang 15, ada yang 10.000, ada yang 20. Oh, seperti itu Iya, berarti iya. beda jenis ikan, beda juga harganya ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, di sini kan saya melihat ada banyak warung yang menjual ikan panggang. Lalu kira-kira apa yang Ibu ciptakan untuk menjadi daya tarik seorang konsumen itu supaya memilih ikan panggang Ibu sendiri? Kalau daya tariknya itu ya di bumbunya. Di bumbunya. Kami mempelajari bumbunya itu dulu sangat susah mendapatkannya. Dan kami minta ajari dengan orang yang sudah lihai di dalam memanggang. Dan bumbunya itu ciri khasnya itu manis dan asin. Nah, kalau pedasnya itu untuk bumbu coleknya, lain bumbu colek, lain bumbu panggangnya. Kalau bumbu panggangnya itu versinya manis, makanya dikejar sama pengunjung-pengunjung. Dan bumbu panggangnya itu kami baringi dengan bumbu rempah-rempah. Nah, jadi ada rasanya, ada rasa gulai, ada rasa rendang, ada rasa panggang. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Berarti Ibu mengolahnya itu di bumbunya ya Bu ya, di bumbu Iya. panggang, bumbu coleknya untuk jadi daya tarik seorang konsumen. Ya, dan bumbu coleknya ini ada 2 macam, Dek. Oh, apa itu, Bu? Satu bumbu andaliman. Nah, kalau bumbu andaliman itu dikatakan bumbunya orang kita Batak. Karena mayoritas Batak itu kan andaliman. Kalau mayoritas Pedas ya, Bu, ya? Jawa kecap. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada pengunjung yang non muslim, orang itu lebih cenderung ke bumbu andaliman. Karena rasa getirnya Karena itu rasa tadi ya, Bu, ya? getar, asin, pedas. Nah, kalau bumbu kecapnya mayoritasnya itu manis dan nggak pedas. Jadi anak-anak suka. Oh, seperti itu ya Bu ya. Terus Bu, kira-kira bagaimana pendapatan Ibu di masa pandemi ini? Karena kan di masa pandemi ini kan kita kan tidak boleh keluar rumah ya Bu ya. Itu bagaimana pendapatan Ibu selama masa pandemi? Ya, selama pandemi ini dapat dikatakan turun gratis. Karena kita kan mengetahui kan PPKM itu udah diapakan di mana-mana. Jadi pengunjung itu nggak bisa keluar rumah. Ada pun paling 1-2 orang. Dan penghasilannya itu ya sudah jelas turun gratis daripada sebelum PPKM. Gitu ya Bu. Jadi pendapatan sebelum PPKM itu sebelum pandemi gimana Bu? Mudah-mudahan ya itu ya insya Allah lumayan. Lumayan kalau sebelum PPKM itu lumayan, penghasilan itu lumayan. Tapi setelah PPKM ini gimana mau lumayan? Yang datang juga nggak ada 1-2 orang. Jadi ya Bu ya. Jadi kira-kira ini Ibu menjual untuk
bookingan pesanan dari orang atau gimana Bu? Atau orang yang pesan yang langsung datang kemari, atau ada bookingan dulu masalah tempat untuk makanannya gimana Bu? Ya kalau karena kan kami menyediakan kartu nama. Jadi nanti kalau umpamanya ada yang makan di sini, istilahnya setelah makan mereka mau booking, kami kasih kartu nama kami. Dan setelah itu mereka booking. Nah, banyaklah yang booking di sini. Gitu ya Bu ya. Booking, terima bookingan dulu. Istilahnya melalui HP aja. Melalui HP juga udah kami terima. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu kira-kira apa yang menjadi kendala atau hambatan Ibu selama usaha ini tuh berlangsung? Oh, kendalanya. Kalau kendalanya itu paling di joglo inilah kendalanya. Kenapa dengan joglo Bu? Sekarang ini kan pengunjung ini duduknya, kalau dulu duduk yang dikejar itu ikan panggang, rasanya manis, asinnya itu rasanya itu udah kena di lidah orang itu. Dan sekarang kendalanya ini joglonya. Orang minta mandi sambil makan di sebelah air. Dan joglo kami kan letaknya di tengah di tengah lingkungan apalah, warung. Jadi Jauh nggak di dari depan air gitu ya? jauh dari air, jadinya ya kendalanya ya itulah. Kalau asal dilewat gitu kan, mari Bu, silakan Bu duduk sini. Oh enggak Bu, kami cari tempat duduk yang depan air ya mungkin belum rezeki. Iya ya Bu ya. Seperti itu kendalanya ya Bu ya. Jadi setelah adanya alasan Ibu mendirikan usaha ini, lalu adanya kendala-kendala yang Ibu miliki, kira-kira apa motivasi Ibu untuk semua orang yang memiliki usaha, atau untuk saya sendiri yang mungkin insya Allah kedepannya akan menjadi pengusaha yang sukses? Lalu kira-kira apa motivasi Ibu untuk kami semua? Motivasinya itu begini, ingatlah bahwa hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Maka dari itu teruslah berusaha. Nah, itu motivasinya. Teruslah berusaha dan sempurnakan usaha dengan doa. Kemudian sebesar bersabar menunggu hasil yang lebih lumayan atau hasil yang sempurna. Tidak akan ada keberhasilan tanpa doa dan usaha. Dan setiap usaha baik akan selalu mendapat cobaan dan rintangan. Intinya ya kami tetap semangat dan selalu sabar. Semangat dan selalu bersyukur. Ya, semangat dan selalu bersyukur, sabar menghadapi kendala-kendala, ya, menghadapi persaingan antara penjual dengan penjual. Nah, itu aja. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah saya udah mendapatkan banyak wawasan dari Ibu bagaimana tentang jualan ini biar supaya kita tetap semangat, terus kayak mana biar supaya kita ini sukses dalam mendirikan sebuah usaha. Untuk itu terima kasih ya Bu ya, karena udah mengganggu waktunya. Saya permisi pulang ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ibu memilih mendirikan usaha ikan bakar ini? Ingin membantu perekonomian, dan di sini pun jualannya rata-rata ikan bakar. Oh, jadi sudah berapa lama Ibu mendirikan usaha ini? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya Bu. Ya. Berapa sih Bu Ibu jual per porsinya tiap hari itu, habis berapa kira-kira? Ya kalau rame kadang ya sampai dapat lah, ibaratnya 3 atau 5 porsi. Kalau hari biasa kadang nggak dapat, kalau di minggu dapat. Harga per porsinya 1 porsi 2 ekor 50.000. Jadi kan di sini kan Bu di masa-masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini pendapatan Ibu kira-kira berkurang atau bagaimana? Ya berkurang lah, biasanya dapatnya agak lumayan, ini belanja pagi, nanti sore udah belanja untuk yang tadi pagi aja kadang nggak dapat, kadang dapat gitu. Jadi kendalanya yang dihadapi dalam mendirikan usaha ini apa hambatannya kira-kira? Hambatannya sih mendirikan usaha ini ya, Tempat yang kurang strategis mungkin ya Bu? iya tempat yang strategis atau apa, sering sekarang ini kena hujan tuh rasanya, jadi nggak apa, Karena musim hujan ya kan Bu, karena kan jadi becek, jadi pun orang jarang ke tempat pemandian ini ya kan Bu. Lalu kira-kira apa yang Ibu buat sih untuk mengkreasikan hasil jualan Ibu ini? Karena kan banyak sih yang jualan yang sama, banyak yang jualan ikan bakar di tempat pemandian ini. Kalau saya sih kurasa dari segi bumbunya, bumbu olesnya, bumbu panggangnya lain dari yang lain, saya bikin sendiri biar enak gitu. Berarti Ibu punya resep tersendiri lah ya Bu. Lalu ini motivasi apa sih yang untuk para yang baru memulai usaha? Motivasinya kita jangan pantang menyerah, banyak berdoa, berusaha lah biar kayak mana tempat usaha kita maju lancar setiap harinya. Jadi sih motivasinya. Terima kasih banyak ya Bu karena sudah mau menyempatkan waktunya, dan maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Sekian hasil video dari kami. Apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.